Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ya, mengingat ini pasal yang panjang dan juga mengingat juga pendeknya waktu, maka saya tidak akan membaca keseluruhan secara sekaligus gitu ya. Nanti kita akan membaca bagian per bagian. Bahwa perikop ini berbicara tentang perumpamaan talenta, di mana perikop ini dalam konteksnya jadi bagian dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Berarti ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali karena ini berhubungan dengan eskatologi. Ya tentu semua yang terkait dengan firman Allah adalah penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara talenta itu sebetulnya berbicara tentang ukuran berat, ya. Kalau dalam konteks sekarang seperti kilo gitu ya, kilogram seperti itu. Kalau itu pada zaman dulu ya, kalau itu di rupiah diuangkan itu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Itu menurut kamus Alkitab ya. Jadi pada kala itu ya jumlahnya cukup, itu jumlah uang yang cukup sangat besar, jumlah uang yang cukup banyak gitu ya. Ya. Nah, dalam perumpamaan ini talenta itu menunjuk atau berbicara tentang bakat, ya, bisa itu juga kesanggupan atau kepercayaan, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Bisa bakat, kesanggupan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada seseorang. Jadi dalam konteks ini talenta itu sama dengan ya kayak semacam modal, ya, modal untuk usaha, kira-kira begitu. Nah, teman-teman memang seringkali antara talenta dan karunia diparalelkan, ya, disamakan. Walaupun sebetulnya memiliki makna yang berbeda. Walaupun memang kalau bicara persamaannya, talenta dan karunia rohani itu sama-sama dengan Tuhan. Hanya kalau talenta itu diberikan pada waktu kelahiran jasmani dan karunia rohani itu diberikan pada waktu kelahiran rohani. Tetapi dua-duanya berasal dari Tuhan dan dua-duanya ya memang harus kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau karunia rohani itu untuk membangun tubuh Kristus. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat prinsip-prinsip dalam talenta itu seperti apa. Yang pertama berbicara tentang pembagian talenta, ayat 14 sampai dengan ayat 19. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu atau mengerjakan uang itu, lalu berolehlah 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini terkait dengan pembagian talenta itu, ini ada seorang tuan gitu ya yang mau pergian ke luar negeri, lalu sebelumnya dia mengundang hamba-hambanya, jadi ada 3 hamba yang tulis di sini, dan hamba-hamba itu diberikan kepercayaan atau talenta atau modal untuk diusahakan, untuk dikerjakan. Nah, kita lihat saudara bahwa semua hamba itu dipercayakan dengan talenta. Jadi hamba-hamba sana yang ada dipercayakan semua dengan talenta. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Itulah sebabnya ada yang diberi 5, ada diberi 2, ada diberi 1. Tapi prinsipnya semua hamba-hamba yang ada di sana, hamba-hamba Tuhan itu diberikan talenta. Ada yang tidak, sesuai dengan kapasitasnya, ya, sesuai dengan kesanggupannya. Semua diberikan kepercayaan. Lalu yang kedua bahwa talenta itu harus dikerjakan atau harus diusahakan, harus dijalankan supaya berkembang. Itu perintah dari sang majikan itu, ya, supaya talenta-talenta yang telah dipercayakan itu harus diusahakan, harus dikerjakan, harus dijalankan supaya mendapatkan keuntungan, supaya berkembang. Lalu ini yang menarik, yang mungkin kadangkala kita juga tidak menyadari itu, bahwa akan tiba pada waktunya nanti talenta itu harus dipertanggungjawabkan kepada yang mempunyai talenta. Di ayat 19 itu jelas sekali bahwa ketika Tuhan itu pulang, maka Tuhan itu mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang telah diberikan kepercayaan talenta yang sesuai dengan kesanggupannya masing-masing itu. Nah, saudara, prinsip pembagian talenta ini prinsipnya sama dengan pembagian karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membaca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, kita bisa melihat di sana bahwa ada bermacam-macam karunia rohani dan masing-masing orang percaya diberikan minimal 1 karunia rohani, dan itu harus juga dikerjakan, ya. Karunia rohani itu adalah kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani. Tujuan karunia yang diberikan di sini adalah supaya untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk melayani Tuhan. Dan kalau nanti sudah waktu bisa membaca 1 Korintus 12 maksud saya. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nanti bisa dilihat di sana, ada bermacam-macam karunia. Ayat 11, saya baca ayat 11 ya. Tetapi semuanya itu, apakah itu karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia bahasa roh, ya, dan lain-lain. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan teks ini, berarti tidak ada seorang pun dalam ini adalah artinya adalah orang percaya yang tidak memiliki karunia rohani. Karena dikatakan tiap orang, ya, diberikan karunia secara khusus, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya sesuai dengan kemampuan, kesanggupan. Tuhan tentu tahu kapasitas kita, kapasitas saya, kesanggupan saya untuk karunia yang akan dibagikan atau karunia yang akan dipercayakan itu. Nah, jadi saudara, tidak ada alasan
untuk setiap kita orang percaya mengatakan saya tidak punya karunia apapun, ya. Jadi sebetulnya kita ini memiliki ada bakat, kita juga punya bakat, ya. Tapi kita juga memiliki karunia rohani yang dua-duanya harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Allah. Dua-duanya harus kita gunakan untuk kerjaan Tuhan. Dua-duanya harus kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Itu bagian yang pertama, bahwa prinsip talenta itu yang pertama adalah bab semua orang percaya diberikan talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh setiap orang percaya atau hamba-hamba tadi. Lalu yang kedua, saudara, bagian kedua, upah. Cara upah bagi yang mengerjakan talenta. Kita lihat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan sudah di ayat yang ke-20 sampai 23 berbicara tentang upah bagi yang mengerjakan talenta. Tadi kan di ayat 19 bahwa Tuhan itu mengadakan perhitungan ketika dia sudah pulang dari luar negeri. Hamba yang pertama dikatakan yang menerima 5 talenta tadi, di ayat yang ke-6 itu segera pergi, ya, untuk mengerjakan talenta itu, lalu kemudian laba 5 talenta. Hamba yang kedua juga segera pergi, lalu menjalankan talenta yang mendapat 2 talenta tadi, dan juga hasil dari usahanya itu mendapatkan laba 2 talenta. Nah, saudara, apa upahnya? Perhatikan di sini bahwa yang pertama, baik itu hamba yang pertama maupun kedua, baik hamba yang mendapatkan 5 talenta atau yang 2 talenta, upahnya adalah sama di sini katakan. Ia mendapat pujian dari tuannya. Dikatakan, engkau hamba yang baik dan setia. Hamba yang agatos dan pistos. Ya. Itu pujian, dan ini sesuatu yang luar biasa. Apakah itu yang 5 talenta mendapat 5 talenta atau yang mendapat 2 talenta? Jadi rupanya pujian itu diberikan bukan berdasarkan banyaknya talenta, tetapi apakah talenta itu dikerjakan atau tidak. Maka baik yang mendapat 5 atau 2, pujiannya sama. Ya, bahwa dipuji sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Baik karena dia mempertanggungjawabkan atau mengerjakan kepercayaan itu yang Tuhan berikan, mentaati apa yang menjadi perintah Tuhannya. Setia karena
hamba-hamba ini melakukan setiap apa yang dipercayakan oleh majikannya. Lalu yang kedua, saudara, bukan saja dipuji hamba-hamba yang mengerjakan talenta ini, tetapi juga dipercayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dikatakan di situ jelas sekali, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi sebetulnya talenta itu sudah bukan ukuran ya, jumlah berapa talenta yang diberikan itu bukan menjadi acuan untuk mendapatkan pujian, untuk dipercaya pekerjaan yang lebih besar lagi, tapi adalah tadi kesetiaan, kebaikan, kesetiaan itu. Ya. Karena baik yang dapat 5 maupun 2 talenta pun next level gitu ya, mengalami next level. Ya. Mereka diberikan tanggung jawab yang lebih besar karena dianggap sudah setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang ketiga, upahnya adalah memperoleh kebahagiaan dalam pesta tuannya. Dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tentu ini upah yang mungkin tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibayangkan, yang pada akhirnya hamba-hamba ini mendapatkan kehormatan, pujian yang luar biasa dari majikannya, dari tuannya. Nah, saudara, ini juga sebetulnya sama dengan prinsip karunia rohani yang telah kita terima dari Tuhan. Bahwa kalau kita mengerjakan setiap karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kelak kita juga akan mendapatkan upah yang sama dengan ini. Ada pujian dan juga akan ditambahkan, ya akan diperbesar kapasitas kita, dan juga nanti di akhirnya masa eskatologis kita akan masuk dalam pesta anak domba Allah. Nah, saudara, itulah sebenarnya kita, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 itu supaya apa? Kita tetap berdiri teguh, ya. Karena jerih lelah kita itu tidak sia-sia dikatakan. Apa yang kita kerjakan, karunia, talenta yang kita kerjakan untuk Tuhan itu dikatakan tidak sia-sia. Ada upahnya seperti itu. Dalam kitab Roma pun Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tidak kendor ya, dalam melayani Tuhan, tapi harus terus menyala-nyala. Kenapa? Karena kita semua nanti akan menghadap pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan kita kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 itu jelas sekali bahwa kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, apakah itu perbuatan yang baik ataupun yang jahat. Semua akan dinilai oleh Tuhan dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan apa yang dikerjakan, apa yang mereka lakukan di dunia dalam mempertanggungjawabkan talenta, karunia yang telah Tuhan berikan. Lalu yang ketiga, saudara, yang pertama tadi bicara pembagian talenta, lalu yang kedua adalah upah bagi yang mengerjakan talenta, lalu yang ketiga adalah akibat bagi yang tidak mengerjakan talenta. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30, ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini.
terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang supaya balikku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan risiko bagi orang yang atau hamba yang tidak menjalankan atau tidak mengerjakan talenta itu. Itu hamba yang ketiga. Sebetulnya begitu, hamba yang ketiga yang mendapat 1 talenta tadi, dia tidak seperti hamba yang pertama dan kedua segera pergi menjalankan talenta itu, tetapi dia menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan talenta itu. Jadi labanya ya 0 talenta, ya tidak dapat apa-apa. Dan ketika menghadap tuannya, maka akibatnya apa? Dia tidak mendapat pujian, tapi dia mendapat kemarahan dari tuannya. Menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang wajar. Kalau ada orang yang diberi mempercayakan ya uangnya, mempercayakan modal untuk diusahakan untuk dikerjakan oleh hambanya dan itu tidak dilakukan, ya pasti marah lah tuannya, ya. Dan oleh Tuhan itu hamba yang ketiga ini disebut sebagai hamba yang jahat yang pertama. Ayat 26 itu, hai kamu hamba yang jahat. Saudaraku, kata jahat ini diterjemahkan dari kata poneros dalam bahasa Yunani. Kata jahat itu sebenarnya ada 2 dalam istilah Yunani, poneros dan kakos. Kalau poneros itu kejahatan secara moral. Orang yang melakukan kejahatan secara moral, misalnya mencuri, merampok, membunuh, memperkosa. Ya. Lalu yang kedua kakos. Kakos itu terkait dengan kejahatan boleh dibilang karakter seperti itu ya, sifat, dan juga itu bisa menunjuk kepada bentuk fisik yang tidak proporsional, itu secara kakos. Nah, kata jahat di sini yang dipakai adalah poneros, yaitu kejahatan secara moral. Nah, saudara, sebetulnya kalau kita lihat di sini dalam teks ini, hamba yang ketiga ini tidak melakukan kejahatan secara moral sebetulnya. Dia tidak merampok, ya. Dia tidak menghambur-hamburkan atau mengkorupsi talenta itu, tidak. Dia menyembunyikan. Tetapi justru karena dia menyembunyikan talenta itu, maka apa yang dikerjakan, apa dilakukan itu dipandang, dinilai oleh majikannya sebagai sebuah kejahatan moral. Kenapa? Karena dia menentang, melawan, itu sama dengan menentang, melawan, memberontak pada tuannya, kepada majikannya. Karena tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah tuannya. Ya, walaupun dia hanya menyembunyikan, masih utuh itu, tidak dikorupsi ya, tidak dihambur-hamburkan itu. Tetapi karena dia tidak melakukan, tidak mengerjakan, tidak meniagakan talenta itu, maka itu sama dengan pemberontakan kepada Allah. Maka disebut kamu jahat. Poneros. Lalu sebutan hamba yang kedua adalah, hai kamu hamba yang malas. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-24 hamba ini berdalih, ya. Nanti sudah pulang baca. Dan sebetulnya ini adalah bentuk di mana hamba itu berdalih untuk membenarkan sikapnya yang malas itu, yang tidak mau mengerjakan talentanya itu.
dia lalu berdalih membenarkan apa yang menjadi sikapnya atau perbuatannya. Saudara, memang umumnya kalau orang malas itu banyak berdalih ya, bikin alasan macam-macam. Sebetulnya alasannya ya satu saja, malas atau kemalasan. Nah, dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-9, saudara, orang yang malas itu disebut sebagai saudara si perusak. Amsal 18 ayat 9, orang yang malas itu, pemalas itu sudah menjadi saudara si perusak. Nah, saudara, hamba yang ketiga ini sebenarnya tidak merusak talentanya. Justru talentanya itu disimpan baik-baik, ya, disembunyikan dalam tanah. Dan itu tidak merusak, ya, karena uang pada zaman dulu itu dari logam, ya, walaupun disimpan dalam tanah pun tidak rusak. Ya. Talenta ini hanya disembunyikan. Hamba ini tidak merusak talenta itu. Ya. Tapi justru karena dia menyembunyikan talenta itu, maka perbuatannya itu sama dengan merusak kepercayaan dari tuannya. Jadi kalau saya dan saudara tidak mengerjakan karunia dan talenta dengan sungguh-sungguh yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita ini sama dengan hamba yang jahat, ya, memberontak kepada Allah, dan kita juga hamba yang malas, yang merusak kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan menarik sekali dalam terjemahan lama, di Amsal pasal yang ke-14 ayat 9 itu, kata malas itu, saudara, diterjemahkan dengan kata pemboros. Pemalas itu sudah menjadi saudara si pemboros. Coba lihat dalam terjemahan lama, si pemboros. Nah, hamba ini kan, hamba yang ketiga ini sebetulnya tidak menghambur-hamburkan talentanya, kan? Tidak memboroskan talentanya, tidak. Justru dia sembunyikan talenta itu. Tapi justru karena dia menyembunyikan talenta itu, justru karena dia tidak mengerjakan talenta itu, sebetulnya hamba ini telah memboroskan kesempatan yang majikan percayakan, yang majikan itu berikan kepada hamba ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara tidak mengerjakan talenta itu, tidak mengerjakan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup kita ini, maka kita ini dinilai sebagai hamba yang malas, hamba yang telah merusak kepercayaan Tuhan, hamba yang telah memboroskan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah suatu saat kita akan menghadap pengadilan Kristus, dan kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka yang malas-malas sekarang bangkitlah, ya. Rajinlah, jangan padamkan roh itu, biar roh itu menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Karena tadi, jadi lelahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jangan banyak berdalih. Jangan banyak berdalih. Karena setiap apa yang kita lakukan, satu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan setiap karunia itu tidak ada karunia yang lebih hebat atau yang lebih rendah. Semua karunia sama di hadapan Tuhan. Prinsipnya bahwa Tuhan menuntut kesetiaan dan tanggung jawab. Itu tadi akibat yang pertama, ya. Dimarahi dan disebut dengan hamba yang jahat, hamba yang malas. Lalu yang ketiga, saudara, bahwa hamba yang tidak mendapat, yang tidak mengerjakan talentanya itu bukan saja disebut sebagai hamba yang jahat, hamba yang malas, tapi juga ayat 30 itu disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Ya. Ayat 30 dikatakan hamba yang tidak berguna. Tentu di sini kalau kita lihat hamba ini bukan tidak dipakai, ya, bukan tidak berguna bagi majikannya. Dia sangat berguna. Buktinya diberi
talenta. Ini walaupun hanya satu, tapi kan sudah yang kapasitasnya tadi, kesanggupannya masing-masing. Toh Tuhan tidak menilai berapa jumlah talenta, tapi Tuhan menilai kesetiaan, ketekunannya itu yang dinilai oleh Tuhan. Tetapi orang ini karena tidak mau mengerjakan talenta itu, maka kemudian dia dinilai sebagai hamba yang tidak berguna, hamba yang telah menyia-nyiakan karunia, hamba yang telah menyia-nyiakan talenta, hamba yang telah menyia-nyiakan potensi yang ada, maka disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Dan yang berikutnya, saudara, bahwa akibat dari tidak mengerjakan talenta itu, ya, bahwa talenta yang ada padanya itu diambil kembali oleh majikannya dan diberikan kepada orang lain yang telah mengerjakan talentanya itu. Saudara bisa lihat tadi di ayat yang ke-28. Jadi talenta atau karunia itu, saudara, ternyata bisa diambil oleh Tuhan kembali kalau kita tidak bertanggung jawab, kalau kita tidak mau mengerjakan itu. Kalau talenta dan karunia itu diambil oleh Tuhan dari kita, nah kita menjadi orang yang tidak punya potensi apa-apa. Jadi orang percaya gelandangan. Kalau hamba Tuhan gelandangan. Mungkin punya titel sarjana teologi, ya, sarjana agama, mungkin pendeta, tetapi karena dia malas, ya, maka Tuhan ambil talenta dan karunia itu loh menjadi hamba Tuhan gelandangan, tidak berguna. Dan kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, akibat dari tidak mau mengerjakan talenta itu, hamba ini dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Ayat 30 itu, dan di sana dikatakan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada kerugian besar. Hamba yang pertama, yang kedua tadi dinilai sebagai hamba yang agastos dan pistos, hamba yang baik dan setia. Kalau ditambahkan kapasitasnya dan masuk dalam pesta. Tapi hamba yang ketiga yang tidak mengerjakan talentanya ini tidak mendapat pujian apapun, tidak mendapat tambahan kepercayaan lagi, tapi justru diambil dan tidak masuk dalam, tidak diundang dalam pesta, tapi justru dilemparkan dalam tempat yang paling gelap. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang kerugian yang sangat dalam, sangat mengerikan. Ada penolakan dari sang majikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa setiap kita, talenta yang ada pada kita itu dari Tuhan. Dan itu harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena suatu saat kita diminta pertanggungjawaban. Demikian juga setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga harus kita kerjakan. Karena suatu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah, Tuhan akan menghargai setiap jerih lelah kita. Itulah sebabnya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apakah talenta atau karunia, mari kita kerjakan secara maksimal. Supaya Tuhan akan menilai kita sebagai hamba yang baik dan setia. Tuhan akan tambahkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan puncaknya kita diundang dalam pesta anak domba Allah.